Jumpa lagi dengan saya Trindi Nama Panda Channel. Hari ini Selasa 4 Januari 2022, tepatnya di Nanglala Beach, melaksanakan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Ende. Ikuti terus bersama saya Trindi Nama Panda Channel. Kita akan ke sana teman-teman, menyaksikan perjalanan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor. Ikuti terus. Tiga teman-teman mungkin pada camat, lurah, ada kota ini yang saya banggakan. Jadi pertama sekali saya berikan apresiasi dulu. Rapat pertama hari kita keluar ya, luar biasa. Harus kita ciptakan hal semacam itu untuk kita lebih kreatif, karena samping itu juga jatuh banyak hotel-hotel. Kita bantu kafe-kafe begini, kita bantu berkomunikasi ketemu. Ke depan seperti itu, kita beli saja lihat kafe-kafe mana kita rapat. Nanti rapat dengan teman-teman kawan, kita rapat dengan kafe-kafe. Supaya isu-isu keluar itu kita begini tidak. Inti kita bukan membedakan, tapi untuk hidup ekonomi di masa pandemi kita turun ke lapangan seperti ini. Ini banyak sekali membantu mereka. Tadi saya memberikan apresiasi kepada Dinkes melaksanakan. Hasil 3 melapor sama saya bahwa kita laksanakan di Kafe Nanglala. Saya heran dulu, di mana Kafe Nanglala itu? Cukup tidak? Cukup apa sih? Ya, saya puji Tuhan. Cukup duduk enak, kita ada pantai, ada pulau dari sana. Jadi harus saya lebih baik. Alhamdulillah kita menyiapkan kesalahan teman-teman sekalian. Pertama sebelum ke kopi itu saya menyampaikan Pak Sekda, tolong kami saya lupa pakai dinas kita harus ikut peraturan baru. Pasti kita harus pakai ada jengkol ini. Ya, mungkin eselon 2 itu ada paket atau ada dan jabatan supaya kita mana-mana ada kesetaraan antara kalau kita pergi kemana-mana instansi pakai pakaian kita itu. Saya dulu perempuan tuh bis sering gratis saya. Bis nyebrang Bakauheni Merak itu siapa pakai pakaian perempuan masuk VIP tidak bayar, silakan masuk. Jadi kalau kita ke instansi resmi Jakarta itu kita eselon 2 harus nanti Pak eselon 2 tingkat direktur ya, direktur kan, dan dirinya kan eselon 1 direktur kita. Nah kita bati atau rumah kita manfaatkan. Saya beri pengalaman Pak Barnabas. Pak Barnabas punya cerita ketika mau ketemu dengan Pak Yusuf Kala, saya kirim ke Pak Barnabas dulu. Dia takut masuk sana itu. Gampang, aku beli sepakat kau tuh. Dia akan pindah satu, pindah satu Barnabas itu. Dia udah beli tulisan yang sana, pakai bintang itu, pakai bintang ya rasa. Itu masuk sana kan. Dia jaga apa kan bahasa kopral semua itu. Dia pindah hormat. Masuk dia antar sampai ke sekretarisnya Pak Opes, Pak Umar namanya. Dan saya mati itu dikasih banyak. Kenapa? Woi saya cuma tuh orang sampai sini. Kayak gitu banyak akar. Kalau hanya pakai batik siapa mau? Bupati itu ada ekolnya.
Pak Jeko tahu, Pak Jeko. Dan waktu itu untuk itu juga Kementerian Dalam Negeri membuat itu supaya ada kesalahan. Teman-teman kemana-mana, bukan pilih dihormati, tapi kita dilayani sebagai pejabat. Ya, satpam, jadi kita pakai hormati. Itu pelempar saya ke Dinas. Kemudian kedua, saya kemarin bertanggung-tangan peraturan bupati tentang roadmap-nya reformasi. Baik, saya baca-baca di mana baca itu kompleks sekali. Petunjuk di sana reformasi birokrasi itu tinggi sekali. Ya. Saya baca-baca kapan kita mencapai itu. Jadi dari 2001 sampai dengan 2025. Nah, untuk cepat-cepat kita sukses. Setidaknya kita sudah melakukan ada itu. Saya baca saya baca sudah komplit, sudah sangat jelas. Jadi kita melaksanakan saja di dalam peraturan bupati itu. Nah, teman-teman sekalian, saya senang sekali dengar dari Ibu Dirut sampai Kalinkes. Di samping itu dia mengikuti perkembangan terus. Kita sudah tahu tadi apa yang dilaksanakan, kekurangan segala macam. Nah, saya ingin menyampaikan singkat saja teman-teman sekalian. Kita baca di hambatan tadi dan dari depan. Nah, penekan saya pertama itu sistem kita rapat kali ini adalah rapat kita untuk kita cek batuk kita. Vaksin berapa, rumah sakit mana, di kes mana, cek dulu sebelum kita keluar. Kekopaknya seperti apa, ya, dan antara kita sudah tahu penyakit begini, tingkat kerja begini, nah baru kita keluar. Jadi hari ini kita rapat intern kita dulu, sama dan kota, lurah dan kota, kemudian pilih. Hasil apa kita punya itu baru besoknya lagi kita rapat dengan Forkompinda. Kita prestasi Forkompinda tidak lagi bicara tentang penyakit baik lagi, kita lanjutnya. Selanjutnya kita sentuh sebagai rumah sakit kita, apa yang kita siapkan, ada apa di sana. Nah, kita ada berapa obat di mana, tapi BPJS bantu kita nggak cek itu, BPJS bantu kita ya. Nah, itu yang perlu kita sepakati hari ini. Dan kemudian setelah itu dengan pers apa? Pers kita harus kita ngomong. Karena nanti kita sepakati setelah melihat varian tadi ada 38 tadi 38% ya. Ya tingkat apa? Keterjangkitannya 15%. Tapi hanya kecil gitu. Apakah kita tetap melakukan PKM level 3? Ya, mari saya didesak oleh Kapolres juga, Bupati, kita vaksin kedua harus kita cepat laksanakan vaksin kedua. Nanti kita bicarakan vaksin kedua kita punya vaksin setiap bulan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, perlakuan kita Januari apa yang kita lakukan untuk masyarakat? Apa sedang kita saja atau kita mulai ke lapangan? Contoh mulai kita periksa vaksin. Kita apa istilah namanya, revolution, cek lapangan razia kartu vaksin atau gimana, kemudian di tempat-tempat pasar kita pasang harus pakai vaksin kedua. Semua pelayan publik pakai foto harus persyaratan harta dari vaksin kedua. Nah, ya. Nah, BLT apa segala macam itu Pak Lurah, Pak Camat mungkin sudah pakai itu tahun 2000 karena kita bisa baik. Nah, lansia tadi masih sekali, lansia tadi ada kursi menjemputan, tolong dikonasi. Dan lansia itu siapa yang pegang? Ya, ada sekolah dinas sosial rapat yang di cash, orang di sini, lansia di sini, ditebar kepada camat-camat, lurah-lurah supaya kita tepat sasaran. Dan Malaysia dari prioritas kita ini masih kurang sekali. Nah, itu teman-teman sekalian, kali ini kita sepakat. Saya katakan tadi, cek kekuatan kita, kalau kita keluar satu bahasa itu. Sebab ini Pak, Forkompinda itu dari Pak Danli, Pak Kapolres, kencang sekali mereka. Tanpa kita pun mereka jalan.
kita jangan sampai terlambat. Jika kita itu kayak racun dan lain-lain, saya mau itu juga. Jadi saya mikir teman-teman dari Pak Lurah, Pak Camat, mungkin Dinkes, kemudian dari PPD kita harus aktif perlakuannya dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres. Ya, jangan dari bupati pun terus saya komunikasi, karena instruksi begitu. Jadi kita harus kerjasama dengan TNI Polri. Saya tahu saya kemarin kota TNI Polri kita keok juga gitu. Nah itu sampai ke tingkat kecamatan dan ramainya kecamatan. Ya kan, sampai kita gantikan mereka tuh. Mereka kapan di depan, kapan kita di belakang. Itu kita satu. Jadi kita sama-sama aja COVID ini kita sama-sama jalan bersama dan rame dengan kapasitasnya. Nah, kemudian itu yang harus kita lakukan. Kemudian saya lagi di Dinkes itu tadi sudah sampaikan, Puskesmas ya vaksinnya, nakesnya, oksigennya, dari PCR, vaksinator kita siapkan. Sudah siapkan itu dirinci. Saya rapat dengan Dandim dengan tokoh masyarakat itu kita nyatakan kesiapan kita, terutama dokter segala macam tadi itu. Dan ini bagaimana kerjasama kita, kalau ada apa-apa, ini bantu kita. Dari awal-awal kita sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Kemudian di rumah sakit kita sudah tempat tidur sudah lengkap, yang menakes kita obat-obatan BPJS-nya itu dikomunikasikan. Omikron itu kan flu print, masuk BPJS bayar ya tidak? Pusat. Oke, baik. Nah, kemudian di DPD sama dinas sosial tetap isolasi terpusat kesehatan. Manakala kalau ada lonjakan ya signifikan. Pertama, isolasi kita itu terpusat itu di KRK dulu. Ya mana Pak? Bisa ada? Oke. Kami ucap. Misalnya sampai berakhir ya. Ada di berakhir. Berucap bertahan di Marilona. Berakhir. Ya ada dulu. KRK dulu baru ucap Marilona. Nah, isolasi mandiri ada pada camat Pak Lurah. Cara kebaikan mandiri itu puskesmas. Itu 3 serangkai itu yang pisah. Puskesmas, camat, lurah. Dan Polres terus. Kalau ada yang ini yang pertama ini harus ini dulu kita mainkan isolasi mandiri. Ketika meluas baru isolasi terpusat. Nah, 1-2 kita ketemu memang. Sekali lagi camat dan puskesmas dan polsek harus ada kerjasama. Kalau masyarakat bandel, polseknya mati. Dan bandel tidak mau. Nah, saya katakan bila perlu langkah awal kepada 1 orang saja, langsung take ke rumahnya juga. Ya, ini langkah awal kita. Kalau misalnya kita ketemu Omikron, misalnya ada betul. Nah, mandiri langsung take jaga. Dia yang keluar. Dia keluar ya. Ya. Nah, itu langkah-langkah awal. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian saya terakhir tadi aksi peduli lindungi ya. Ada aksi peduli lindung. Nah teman-teman umum. Nah tolong dipasang. Jadi kita suatu waktu kita razia di mal-mal itu, pasar-pasar itu tetap pada protokol kesehatan. Ini tadi instruksi presiden tetap ke depan itu dulu. Ya supaya ekonomi tumbuh dan suasana begini, tapi protokol kesehatan. Nah suatu waktu nanti kita juga dari Kapolres turun lagi untuk razia masker. Ya masker. Kemudian kalau tidak ada belum kartu misalnya razia belum ada kartu vaksin misalnya, nah kita vaksin di lapangan sudah dapat. Vaksin di tempat. Razia itu vaksinator kita bawa, obat kita bawa, begitu ketemu langsung vaksin di situ. Itu ada dokternya. Ya di razia itu lebih fokus kepada COVID. Nah itu teman-teman yang saya hormati, saya kira itu saja arahan saya. Sudah jelas dari Ibu Dinkes, terima kasih banyak. Langkah-langkah yang kita mari kita diskusikan apa yang disampaikan.
Ibu sampai diskusikan langkah apa yang harus kita ambil yang paling konkret. Karena saya sampaikan juga teman-teman sekalian, jumlah yang di Indonesia itu yang meninggal semua COVID itu 4.000 lebih, Pak. Dari 4 juta yang kasus, sembuh 4 juta sekian, meninggal 140.000 orang, 40 orang tadi se-Indonesia. Jadi cukup banyak warga kita yang korban COVID ini. Di NTT kita itu ada 64.000 kasus, 62 sembuh sekian, yang meninggal 1.000 lebih, 1.038 orang. NTT kita banyak, Pak, 1.000 orang banyak, cukup banyak. Kemudian di NTT kita ini secara keseluruhan ada 3.965 kasus, sembuh 3.843, meninggal pas 100 orang. Mudah-mudahan jangan 101 pas, kena betul. Ya, jadi 2 orang kasus itu sudah ada lagi. Posisi kita aman teman-teman sekalian, tapi ada SK terbaru tadi dari Pak Sebas tadi kepada saya, keputusan terakhir Kementerian Dalam Negeri kita level 2. Tidak tahu, saya level 2 saya tidak tahu juga. Pasti kita tanya, kita tahu juga, ya apa-apa lah, kita terima saja level 2. Jadi sekali lagi kita tekatkan sekarang level 3 kita pakai, Pak. Ya, naikin kita level sendiri untuk jaga kemungkinan Omikron tadi. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dari Malaysia datang ke sini, dari mana datang ke sini. Tapi kalau datang dari Malaysia pun sudah diantisipasi dari Wisma Atlet. Tadi disampaikan tidak ada dispensasi. Pejabat pun betul. Saya kemarin telepon Sekretaris Menteri Bapenas, Pak Himawan, Pak Jabat tidak bisa ketemu, saya masih di Wisma Atlet 10 hari. Bupati Ende, ya baik saya pulang, saya bilang, saya mau ketemu dulu, saya pulang. Dari itu teman-teman sekalian, jadi sekali lagi kita tidak yang terlambat seperti tahun 2001. Kita nawi meloncat. Karena kita sekarang kita perhatikan betul, terutama di Puskesmas dikasih surat edaran supaya orang datang dari tidak perlu di tes dulu ya, bisa masuk tidak. Nah, repot itu hasilnya dikirim ke mana? Ke pusat dulu. Hasil untuk tahu Omikron ini. Berapa minggu tuh? Oh, akhirnya masuk sembuh tuh orang. Di sini kita ngajak-ngajak, kita jangkit lagi. Ini repot begini nih. Kita tes begini, tato di Omikron, kita lepas. Hasil 2 minggu datang, nah sudah menyebar, sudah di lokal. Ini permasalahan yang tidak bisa dikerjakan kita. Kalau kita mengambil seenak kita, orang protes, nah tolong Pak Sekda mungkin dengan jalurnya bukan cash atau Pak Asisten, ditanyakanlah bagaimana cara cepat untuk memperoleh hasil itu. Karena hal itu terus terang 1 minggu lokasi orang sudah jangkit kemana-mana, atau pergi kemana-mana itu. Ya, ini teman-teman saya hormati. Jadi saya kira selama berdiskusi kita semua, jadi apa yang disampaikan saya dan Ibu Dinkes tadi dan menurut pengalaman teman-teman sekalian, kita kan masih punya media sosial nih, apa disampaikan, kita sudah tahu, kita diskusikan apa yang kita lakukan bersama dengan teman-teman. Mau saya begitu kita razia, orang tidak protes itu, FPR sudah protes, kemudian tokoh agama juga maklumi. Kalau kita kejar orang suruh vaksin, mereka nggak protes. Oh, itu loh keadaan tadi, antisipasi. Nah ini baik, saya kira demikian. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan hasilnya kebaikan kita bersama untuk kita ke depan lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum. Yang pertama terkait dengan Pergub menyangkut dengan baju pakaian dinas plus atributnya, termasuk dengan pakaian korpi yang baru.
Jadi atributnya harus dirombak, kemudian termasuk dengan tata cara. Dan ini perlu sosialisasi memang dari sekarang, karena begitu menggunakan atribut kepangkatan, maka tidak sembarang lagi orang berbicara antar satu level setelah dia melihat pangkat, Kemudian yang kedua, baju korpri. Baju korpri itu perubahan warna dan lambang korpri yang sekarang kalau kita lihat hampir semua pakai, contoh pasebas pakai hitam, yang golongan 2 punya, itu ASN punya, bukan korpri punya. Sehingga itu yang harus kembali ke yang model begini, kembali ke model lama. Jadi tidak ada yang embel-embel lainnya. Jadi contoh camat ED punya itu normal. Camat ED. Gitu. Nah. Kemudian ini tentunya kita pakai target supaya teman-teman yang bisa mendatangkan atribut tidak tinggal beli dari dia. Kalau korpri tidak mampu, ya teman-teman yang mungkin punya jaringan ke luar, ya sudah, dia jual di sini daripada kita dibeli di toko. Nah. Kemudian terkait dengan itu, apel hari Senin itu wajib dilakukan. Apel pagi hari Senin kita wajib lakukan. Kemudian tentunya dibatasi dengan kasus level tadi. Jadi kalau misalnya level 3 atau level 2 kita perlakukan ke level 3, maka jumlah orang yang ikut apel itu perlu disesuaikan lagi. Kalau bisa dengan daftar nama. Kemudian yang ketiga tadi, Bupati menyampaikan evaluasi tadi sudah disampaikan, kerjasama dengan pers juga agar berita yang disampaikan keluar itu benar-benar sesuai dengan real yang memang senyatanya yang kita lakukan. Jangan sampai mereka pelintir lagi di luar lagi, akhirnya kita kelabakan untuk menjawab, karena mereka menginterpretasi atas apa yang dia lihat, bukan atas yang kita kerjakan. Kemudian perlakuan terhadap masyarakat, kalau yang ini tentunya kita sama-sama harus sepakat sebentar dalam diskusi. Kalau misalnya kita sepakat untuk rahasia, semua harus punya kartu vaksin 2 kali, maka apakah orang itu bawa HP-nya kemudian dia buka aplikasi Peduli Lindungi, atau memang dia sudah ada kartu yang dia print. Kalau print, contoh misalnya begini, kalau yang biasa nginap di Silvia di lantai bawah tuh satu kartu itu bayar 30.000 print. Print suka setuju dia punya, itu 30.000. Jadi kalau dia punya 3 kartu 9.000 dia kasih keluar. Tapi kalau misalnya dia hanya print pakai kertas biasa, dia setuju, dia pilih mana-mana. Apakah itu termasuk dalam kesepakatan supaya orang yang tidak punya HP dia hanya bawa kertas saja, sehingga dia tinggal tunjukkan. Kalau misalnya tidak ada, baru tindakan lanjutan vaksin di tempat. Kalau saya boleh saran, mestinya kemarin hari Senin itu saat tadinya mau buat semua pegawai yang datang ke studio kemudian langsung yang tidak ada vaksin di apel hari Senin. Jadi kita mulai dari kita pegawai dulu, atau kita pergi dari kantor ke kantor. Kemudian kita rahasia jumlah pegawai di situ berapa, mana yang belum vaksin langsung di tempat. Kalau dia tidak punya keluar, nanti kan ada dokternya tuh, tim dokternya, dia perlu tanya itu pegawai ini punya masalah atau tidak, segala macam, tinggal kita laksanakan. Kemudian kalau kita lihat tadi dari SE Mendagri, kita level 2 itu di keterangannya tuh jumlah total vaksin kemudian dinaikkan satu tingkat. Kalau lihat dari itu keterangannya tuh jumlah total vaksinnya berapa. Kalau kita misalnya level 1 maka dinaikkan satu tingkat. Jadi kita akhirnya masuk level 2. Saat tadi sempat protes dengan Pak Bupati, saya tahu bukan Pak Bupati yang menentukan, tapi saya protes dengan Pak Bupati ini kita hanya 2 kasus dia sudah level 2 nih. Setelah saya baca, oh memang iya, mereka kesenaik satu level. Kemudian yang kelima menyangkut dengan
koordinasi tingkat OPD. Tentunya kalau koordinasi tingkat OPD ini tentu tidak mungkin Dinas Kesehatan berdiri sendiri, BPBD berdiri sendiri, mungkin asisten satu yang mengkoordinir semua OPD yang di bawah kewenangannya dia. Di bawah kewenangannya dia itu Dinkes, Rumah Sakit, BPJS, BPBD, Dinsos itu di bawah kewenangan asisten satu, sehingga mereka ini tidak jalan sendiri, menghindari ketersinggungan antar pimpinan, kemudian menyangkut dengan vaksin yang akan expire di bulan Februari. Di bulan Februari mungkin kita secepatnya, jangan sampai suatu saat begitu kita kekurangan vaksin orang berteriak kita. Ini mungkin bisa kita prioritaskan. Kemudian sarana prasarana tadi sudah bagus. Kemudian terkait karantina terpusat, ini kan tadi Pak Bupati sudah sampaikan, kita mulai pertama dari KLK ke Rujak, dari Rujak baru ke Mariloma. Tapi sebelumnya ada isolasi mandiri di tingkat RT RW, dan ini yang memang lebih berat memang di tingkat RT RW. Kalau yang di tempat karantina ini sudah ada protapnya. Yang di RT RW tergantung selera dari RT RW tersebut. Ini yang perlu diseragamkan mungkin sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian aplikasi Peduli Lindungi. Nah, tips menurut saya tidak semua orang punya aplikasi. Tidak semua orang punya aplikasi. Kalau misalnya ini kita berlakukan, kalau dia punya HP baik. Kalau dia tidak punya HP atau punya HP senter, maka tidak bisa. Ya, kecuali HP Android baru bisa. Nah, banyak orang yang tidak punya HP itu, selama dia belum buat, ya kita minta dia print sejak kartu manual untuk dia bawa kemana-mana. Kemudian di ND juga ada orang yang sudah vaksin tapi dia tidak tercatat karena dia tidak di aplikasi. Nah, banyak yang begitu karena aplikasinya error waktu itu, atau petugas karena jumlah banyak dia tidak sempat input, sehingga terjadi selisih antara yang sudah divaksin sama orang yang pegang kartu. Atau ada orang yang kemudian dia pergi ke puskesmas karena di situ masih ada sisa, daripada dibuang maka dia divaksin, padahal dia bukan orang di sini, dia orang dari luar misalnya. Atau ada misalnya kita pergi keluar, di sana bisa vaksin, kita vaksin di sana, tapi padahal di sini kita belum tercatat. Ada juga yang bisa kejadian seperti itu. Semoga tidak ada yang seperti berita tadi pagi, joki vaksin. Jadi berita dari pagi itu dia 17 kali divaksin hanya untuk menjadi joki untuk orang lain. Ada berita di TV tadi pagi. Semoga kita di ND tidak ada joki vaksin. Pasang badan ya. Kemudian kita apresiasi ke Dinkes karena hari ini dia melakukan sesuatu inovasi yang baru. Kita rapat di luar, ya, semoga OPD yang lain besok-besok dulu ada yang buat model begini. Mungkin tidak lagi di tempat ini, pindah ke tempat lain sesuai dengan arahan Pak Bupati untuk menghidupkan UMKM. Jadi kita membatasi yang memang sudah mapan, ya sudahlah, kita kasih yang kecil begini supaya mereka juga bisa hidup. Kemudian selanjutnya kita bisa berdiskusi, mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, perlu ditambahkan, bisa sekalian. Kemudian ada satu penyampaian untuk kita semua. Besok menurut arahan Pak Bupati, besok pelantikan inspektur dengan kepala dinas Perindak bertempat di lantai 2 pagi. Jadi Pak Kabam BPKAD tolong disiapkan semuanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih banyak. Saya sudah memberikan masukan tambahan. Baik, teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengar bersama ada beberapa hal kita diskusikan supaya lebih terfokus, lebih mengerucut dalam kaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Kadiskes, kemudian Bapak Bupati, kemudian Pak Sekda tadi mempertajam lagi
ada 8 langkah surat edaran Mendagri nomor 440/7183 SJ. Jadi baik, yang pertama dalam hal langkah penanganan 5M, 3T, dan vaksinasi. Bagaimana progres atau evaluasi kita selama ini dalam melakukan hal itu. Kemudian juga dengan tenaga, nakes, obat-obatan, logistik, isolasi mandiri atau terpusat, dan lainnya aplikasi Peduli Lindungi. Jadi silakan teman-teman, tolong dinas kesehatan, mic-nya dan lain-lain. Tulen ya, dinas kesehatan. Ya, silakan dari paling kiri dari kami ya, Ibu. Nanti diberikan kesempatan. Kita sekarang ini jam lagi 1/4 jam 12 ya. Oke, silakan Ibu Kadis PDMK. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator.